Oke, mungkin kita mulai saja Bapak Ibu dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, em, apa yang akan kita pelajari atau kita diskusikan bersama pada malam hari ini, yaitu Bapak Ibu yang pertama ada konsep bilangan berbasis 10, kemudian yang kedua ada bilangan prima, oh ini yang ketiga, tadinya saya niatnya mau bilangan kuadrat Bapak Ibu, cuman sepertinya nanti waktunya akan sangat lama. Jadi lebih baik kita dua materi ini tapi nanti kita variasikan soalnya lebih mendalam gitu. Jadi yang ketiga adalah contoh dan latihan soal. Oke Bapak Ibu, saya menyediakan satu hidangan pembuka untuk pemanasan. Silakan. Boleh dicoba terlebih dahulu. Hmm. Ini nanti direkam dan dibagikan nggak ya? Oh bentar. Oh ini sudah direkam ya Bapak Ibu. Ini sudah live YouTube. Jadi nanti biasanya panitia ngirim rekaman YouTube-nya, link YouTube-nya di grup gitu. Walaupun tidak ada bunyi-bunyi recording, apa ya biasanya kalau Zoom tuh, ya. Jadi ini direkamnya via YouTube. Jadi aman aja Bapak Ibu. Oke, di sini sudah ada dua orang yang menjawab. Pak Rengga 14 sama Bu Tancis 13. Oke, selisih satu nih. Oh, Bu Surati menguatkan jawaban Pak Rengga. Pak Tancis, mohon maaf ya. Saya salah sebut, salah kira nama ya. Pak Tancis jadinya. Oke. Oke. Pak Ferry jawab 14 juga. Oke. Coba kita bahas ya. Bilangan Penma adalah bilangan 4 digit yang hasil penjumlahan semua digit-digit penyusunnya adalah 15. Seperti misalnya 4.560 adalah bilangan Penma karena 4 tambah 5 tambah 6 tambah 0 itu sama dengan 15. Banyaknya bilangan Penma yang digit ribuannya lebih besar dari digit ratusan. Digit ratusannya lebih besar dari digit puluhan, digit puluhannya lebih besar dari digit satuan. Adalah Oke, pertama, kan kita punya ini ya Bapak Ibu, diberikan bilangan Penma kan, kita punya bilangan Penma itu adalah bilangan 4 digit, ya kan? Ya nggak? Kita tuliskan dulu aja, diberikan bilangan Penma itu adalah 4 digit gitu ya. Sehingga boleh aja kita anggap bilangannya itu adalah A, B, C, D, gitu ya. Ini berarti kan A ribu, B ratus, C puluh D, gitu. Nah, tapi kan jumlahnya, ya, jumlah digit-digit penyusunnya itu harus 15. Artinya nanti A tambah B tambah C tambah D itu harus sama dengan 15. Ya, dengan syarat digit ribuannya lebih besar ratusan, ratusan lebih besar puluhan, puluhan lebih besar dari satuan. Berarti A lebih besar dari B, lebih besar dari C, lebih besar dari D. Itu. Nah, Bapak Ibu, di sini mau nggak mau ya, kalau saya sih ya,
caranya adalah coba-coba. Karena di sini ada syaratnya terlalu kompleks ya. Karena A-nya harus lebih besar dari B, B-nya harus lebih besar dari C, C-nya harus lebih besar dari D. Ya mungkin kalau misalnya nggak ada syarat ini, kita bisa menggunakan teorema Star-and-Bars, gitu kan. Tapi karena ada syarat, yang saya pikirkan itu hanya coba-coba gitu ya. Jadi misal untuk saya coba dulu aja dari A-nya yang paling tinggi ya, yaitu A-nya sama dengan 9, betul. A-nya 9 berarti nanti kita dapat pasangan B, C, D-nya Boleh semua angka. berapa tuh? 6, ya kan? Supaya jadi 15 kan kita em, Dan 6 gitu kan? 6, 00 ya? 600 gitu kan? Kemudian, tinggi oh iya, tinggi. oh iya, iya. Ntar dulu. 9, 510. 510 ya. Terima kasih Pak. 510 dimulainya ya. 510, kemudian 420 ya. 420, 321. 321. Oke. Untuk A-nya 8, berarti BCD-nya 610, 610, 530 ya. 520, Oh, 520 ya. Di sininya tinggal nambahin satu ya. Berkurang satu nambah satu. 520, 430, 430, 421. 421. Oke, terima kasih Pak. Hanya sama dengan 7. Berarti BCD-nya Hmm, 20, 620 ya. 620, 530, 530, 521, 521. Betul. 431. Iya, 431 betul. Ntar dulu, Pak. Ada lagi nggak, Pak? 31. Udah ya? Oke, kalau A-nya sama dengan 6, berarti BCD-nya itu 540, 5. 432. 40. Oke, 432. 531. 531. Nggak ada lagi ya? 540. 5, 40. 5, 40 udah, Bu. Ya, 5, Ya, 4, Oh udah, ya udah. udah. Kalau A-nya sama dengan 5, tidak Tidak ada ada. ya? udah. Tidak ada. Ada. Karena di sini kan syaratnya dia harus A-nya lebih besar dari B, B-nya lebih besar dari C, lebih besar dari D, gitu kan ya. Kalau A-nya sama dengan 5 tidak ada, ya apalagi ketika em, 4321 gitu kan. Itu tidak ada yang memenuhi gitu kan. Itu berarti em, di sini jawabannya ada 3 14. bilangan, Dan 4 bilangan, Cukup. 4 bilangan, 3 3, bilangan. Itu. Jadi 14. jawabannya adalah 14. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Jadi jawabannya adalah 14. Oke. Sampai sini aman ya Bapak Ibu? Atau ada yang mau didiskusikan barangkali? Nggak ada ya, aman. Oke. Nah, ya itu pemanasan ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ya kepikirannya sih ini hanya coba-coba ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mau ulik lain, mungkin ada cara lain gitu. Intinya di sini saya mau mengingatkan bahwasanya coba-coba itu adalah cara yang sah ya dalam menyelesaikan suatu soal. Gitu. Oke, kita coba masuk ke bilangan berbasis 10. Jadi Bapak Ibu dalam sejarahnya ya itu mula-mula dikenalkannya adalah bilangan bulat negatif, nol, dan positif gitu ya. Ya, kita tahu dalam garis bilangan ini nol, sebelah kanan nol itu adalah bilangan bulat positif, sebelah kiri nol itu adalah bilangan bulat negatif gitu ya. Nah, bilangan bulat positif dan nol ya, yang dimaksud itu adalah bilangan satuan itu dikenal sebagai angka atau digit.
Ya. Jadi nama spesialnya dari bilangan satuan ya, 0 sampai 9 itu dikenalnya sebagai angka atau digit. Dia bilangan, betul bilangan satuan. Tapi sebutan khususnya itu adalah angka atau digit. Gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan digit itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Nah, ini adalah salah satu alasan yang menjadi penamaan, gitu ya. Kenapa dikatakan bilangan berbasis 10? Karena dalam menyusun bilangannya, kita akan menggunakan 10 angka, ya, atau 10 digit. Boleh lah, ini digit-digit gitu kan. Jadi, bilangan berbasis 10, Bapak Ibu, kalau dalam sistem bilangan, ini kan disebutnya sistem bilangan desimal ya. Gitu, yaitu bilangan yang menggunakan 10 angka. Kalau biner, itu kan nanti 2 angka, 0 sama 1. Kalau oktal 0 sampai 7, 8. Heksadesimal 0 sampai 16 nanti. Tapi untuk 10, 11, 12-nya berarti 0 sampai 15. Untuk 10, 11 sampai 15-nya itu nanti diganti huruf A, B, C, D, E gitu ya. Nah, gabungan beberapa angka yang lebih dari 1 dan tidak dimulai dari 0 itu baru disebutnya bilangan. Misal bilangan 3 digit, gitu kan. Berarti contohnya misal 213 atau 4 digit itu adalah 2026 misal. Itu. Nah, ini adalah bilangan-bilangan yang sering kita eh, pelajari di sekolah atau kita ajarkan ke siswa-siswa kita. Itu disebutnya bilangan berbasis 10 atau dalam sistem bilangannya itu disebutnya bilangan desimal. Nah, Boleh bertanya, oh iya, boleh Pak Beni. itu kan di situ dikatakan bilangan itu adalah gabungan beberapa angka yang lebih dari satu. Dan tidak dimulai dari nol. Iya, Itu Pak. maksudnya berarti digitnya, banyaknya digit lebih dari satu digit gitu ya? Iya, maksudnya kan gabungan beberapa angka yang lebih dari satu. Jadi maksudnya Berarti banyaknya digit. banyaknya digit lebih dari satu. Mm-mm. Oh, kalau misalnya berarti kalau saya punya 5 gitu, itu tidak bisa disebut bilangan. Oh iya, itu ya. Em, Sebenarnya itu bilangan ya, Pak ya. Kalau sampai sekarang saya sih nyebutnya masih itu bilangan, bilangan satu digit, gitu ya. Tapi dalam referensi ini yang saya dapat, ya dia nyebutnya pengennya itu bilangan bulat positif 0 sampai 9 itu disebutnya angka, angka atau digit itu. Hmm. Ya, berarti artinya kalau bilangan satu digit dalam referensi ini apa ya? Itu disebutnya digit gitu. Kalau angkanya hanya satu digit ya, misal 0 sampai 9 tadi. Dia pengennya nyebutnya angka atau digit ya. Tapi ya sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bagi saya itu masih masuknya bilangan, tapi bilangan satu digit. Mungkin gitu Pak Beni. Kalau Bapak sepakatnya gimana Pak? Saya agak ragu-ragu sih. Agak ragu-ragu ya Pak ya? Saya kayak sama-sama ingat pernah baca itu ada yang bilang bahwa misalnya kita mempunyai 5 ya, Mm-mm. itu kan bisa kita sebut sebagai angka atau bisa kita sebut sebagai bilangan. Mm. Kalau dia merupakan angka, artinya dia statusnya itu adalah suatu komponen penyusun bilangan. Mm-mm. Mm-mm. Tetapi kalau kita sebut itu bilangan, misalnya bilangan satu digit, itu artinya angka tersebut itu memiliki suatu konteks gitu. Contoh misalnya 5 ekor bebek misalnya. Nah, itu 5 tersebut itu bukan angka lagi, melainkan sudah bilangan Nah, karena dia mempunyai suatu konteks begitu. Nah, tapi saya itu sama-sama dan saya tak ingat saya baca di mana begitu loh. Nah, saya juga tidak yakin itu benar gitu. iya ya. Oke. Oke Pak. Iya. Memang dalam Boleh referensi. menambahkan? Boleh Bu, gimana Bu? Kalau menurut saya yang poin ketiga itu maksudnya kan seperti halnya kalimat JKP Makaki itu, jadi yang dimaksud bilangan itu tidak terbatas dari definisi yang sebelumnya, yang pernyataan P-nya.
Tapi kalau yang pernyataan P itu barulah disebut bilangan. Jadi kayak gitu. Jadi dari pernyataan ketiga itu tidak bisa disimpulkan kalau Q maka P, atau kalau bilangan itu harus gabungan, tapi kalau gabungan itu pasti disebut bilangan. Itu sih menurut saya. Oh, oke. Jadi sebetulnya kalau satu digit juga masih disebut bilangan gitu. Karena di sini kan jika P maka Q ya. Ini anggaplah P, maka disebutnya bilangan gitu kan. Kalau mau dibalik, kalau dibalik berarti gini ya, Bu. Iya. Bukan Boleh. bilangan berarti nggak lebih dari satu. Atau kan kalau misalkan P maka Q, itu kan tidak berlaku Q maka P. Jadi Iya, nggak bisa jelas. disimpulkan bahwa definisi bilangan itu hanya gabungan saja. Tapi kalau gabungan dari bla 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 itu bisa disimpulkan dia itu disebut Bilangan. bilangan. Oke. Sip. Kasih, Bu. Oke, Pak Tancis. Satu Boleh, lagi Pak. ya, boleh. Boleh. Dulu dokter aljabar saya itu mengatakan begini, kan kita mengenal ada kayak logika implikasi sama biimplikasi ya. Oke. Mm-mm. Nah, itu beliaunya itu mengatakan bahwa apabila misalnya kita mempunyai suatu definisi itu seperti implikasi, maka sebenarnya dia itu bersifat biimplikasi gitu. Oh gitu. Saya yakin saya kayak ingat dosen tersebut mengatakan demikian gitu. Jadi dia secara implisit itu sebenarnya dia bermakna biimplikasi begitu. Ya, artinya kayak semacam apa sih ekivalensi ya atau apa gitu. Saya waktu itu kan masih mahasiswa agak bingung-bingung gitu. Ini kayak masuk filsafat dah itu kan atau gimana gitu. Kan kita kan strict kan, misalnya kalau dia satu arah kan berarti dia nggak bisa balik gitu arahnya. Nah, tapi saya ingat betul waktu itu kayak dosennya mengatakan bahwa itu harus dianggap implikasi sehingga kayak bisa bolak-balik begitu. Ya, gitu ya. Oke. Kasih, Pak. Ini ada Pak Tancis yang resen. Mangga, Pak. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Kalau menurut saya sih tadi ada Ibu tadi yang sudah buat pernyataan tadi ya, dibilang bahwa P tadi P maka Q apa ya tadi ya dibuat ya. Iya, betul, Pak. P maka Q tapi Q bukan P begitu tadi ya. Hmm. Itu sih menurut saya sudah benar ya, karena kalau kita kembali ke dulu waktu kuliah ya, dulu Prof kita bilang bahwa angka itu sebenarnya simbol atau lambang sih, simbol fisik begitu yang ditulis dalam angka 0 sampai 9. Jadi sebenarnya itu hanya mewakili nilai, sementara tidak memiliki nilai sendiri jika berdiri sendiri begitu. Tapi kalau misalnya dia sudah 2 digit atau seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, itu baru disebut bilangan. Menurut saya sih no comment sih terkait dua teori yang Bapak ada buat ini. Menurut saya sudah pas. Pengukuran tekanan darah Begitu, dimulai. terima kasih Pak. Silakan duduk dengan Makasih, Pak, ya. tenang, jangan Ya. banyak bergerak atau berbicara. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu di sini terkait bilangan dan digit memang referensinya itu cukup banyak ya. Maksudnya ya tadi ada yang menyebutkan berarti satu itu hanya mewakili nilai, tapi bisa juga satu digit itu kalau dibuat konteks ya kayak Pak Beni sampaikan, satu itu merupakan lambang ya atau angka gitu kan, belum punya konteks gitu, maksudnya belum punya nilai gitu. Tapi kalau misalnya ada konteksnya itu bisa jadi sebuah nilai gitu. Tapi mungkin kita sama-sama sepakati ya Bapak Ibu, kalau satu digit itu kita sebutnya bilangan. mmHg. Detak Bentar ya. jantung adalah Oke, misal satu digit itu adalah bilangan gitu. Karena kalau kita mengenal sistem bilangan ya Bapak Ibu ya, sistem bilangan real, sistem bilangan asli, sistem bilangan bulat, itu kan juga termasuknya adalah dari 0, ya kalau sistem bilangan Caca kan dari 1, kalau sistem bilangan asli. Jadi oke lah, di sini ya udah kita sepakati aja seperti itu gitu. Jadi boleh kita sebut sebagai bilangan gitu, walaupun ya
referensinya berbeda-beda, tapi dalam penggunaannya pun kita masih menganggap itu adalah bilangan gitu. Oke, kita lanjut ke ini aja ya Bapak Ibu. Ke trivianya barangkali mungkin bisa kita sebut sebagai trivia. Jadi kalau misalnya kita punya ABC itu adalah bilangan 3 digit, ya, maka bisa diubah menjadi 100A tambah 10B tambah C. Gitu ya. 100A tambah 10B tambah C. Artinya semisal kita punya ABCD, ya. Ini berarti kita bisa ubah menjadi 1000A tambah 100B tambah 10C tambah D dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah konsep bilangan berbasis 10. Nah, sebetulnya ada alasan kedua kenapa disebutnya bilangan berbasis 10. Alasan pertamanya kan tadi adalah ketika kita ingin menyusun suatu bilangan, itu kita menggunakan 10 angka, 0 sampai 9. Gitu ya. Nah, alasan keduanya, ya, misal kita punya 348. Sebetulnya ini disusun ya dari digit-digit yang ada perkalian 10-nya. Misal, 348 itu adalah 300 tambah 40 tambah 8. Ini adalah 3 kali 10 pangkat 2, ditambah 4 kali 10 pangkat 1, ditambah 8 kali 10 pangkat 0. Gitu. Jadi, kayak dalam bilangannya terdapat unsur perkalian 10. Itu. Nah, yang kemudian ini sih nanti akan larinya ke nilai tempat. Ini tempat satuan, tempat puluhan, tempat ratusan. Itu. Nah, itu adalah konsep kenapa dikatakan bilangan berbasis 10. Tapi pada penggunaannya, analisisnya, itu biasanya kita akan menggunakan konsep ini. Trivianya. Gitu. Oke, mungkin kita coba untuk soalnya. Boleh Bapak Ibu, dicoba dulu. Oke. 13-18, 13-16, 15-30, 13-18, 13-18, 12-96. Oke, 12-96, 13-18. Oke. Diberikan 5 angka, 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk menuliskan 5 digit A, B, C, D. A10.000, B100, C. Ya itulah pokoknya A, B, C, D, E. Gitu ya, tanpa pengulangan. Jika M, A, B, C, tambah B, C, D, tambah C, D, E adalah, maka nilai maksimal yang mungkin dari M adalah, oke, mungkin biasanya secara naluri, ini kita coba gini ya, 5, 5, 4, 3, tambah 4, 3, 2, tambah 3, 2, 1 gitu kan. Ya nggak? Kalau secara coba-coba mungkin naluri kita coba aja dari sini gitu kan, 543. Kita susun bilangannya sebesar mungkin gitu. Nah, kalau kita coba-coba tanpa terarah ya Bapak Ibu, nanti apakah masih ada bilangan yang lebih besar gitu kan? Karena kan yang ditanya maksimal ya. Apakah ada lagi gitu? Atau ya kalau kita coba-coba ya belum tentu yakin juga gitu. Maka di sini bisa kita pecah aja. M itu katanya kan ABC, terus ditambah BCD, ditambah CDE. Ya. Nah, berdasarkan konsep bilangan berbasis 10, itu artinya adalah 100A tambah 10B tambah C. Kalau ini nanti 100B tambah 10C tambah D. Kalau ini berarti jadinya nanti 100C, 10B 10D, E. Gitu tambah kan. Kalau kita tambahkan berarti 100A tambah 110B, 111C, 11D ya, tambah E. Gitu. Nah, salah satu ciri ya Bapak Ibu dalam konsep analisis bilangan dan teori bilangan gitu kan, kadang sampai sini kita nggak tahu harus apa. Itu. Padahal justru di sinilah permainannya. Ya, permainan analisisnya. Jadi gini ya, agar mendapatkan M maksimum, kira-kira apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? C-nya maksimal. Ini yang paling besar. Oke. Hal itu mengartikan bahwa pengali ya, pengali terbesar
pada variabel ya diberikan nilai terbesar. Gitu kan? Artinya dalam hal ini C-nya sama dengan 5, 5, terus B-nya yang 4, 4, A-nya sama dengan 3, 3, D-nya sama dengan 2. 2, E-nya sama dengan 1. Gitu. Dari sini Bapak Ibu boleh kembali ke awal. Ya. Ini berarti kita susun 540, kok A-nya 3 ya, sorry. 300, 34.000. 345 ya. Terus ini 452. Kalau ini 521 ya. Nanti hasilnya adalah 1318. Gitu kan? Atau kalau mau dimasukin ke sini lagi, berarti nanti jadi 300 tambah 440 tambah 555 tambah 22 tambah 1 juga sama. Nanti hasilnya adalah 1318. Gitu. Jadi untuk soal ini nilai maksimum M-nya itu adalah 1318. Itu. Oh iya, boleh boleh Pak. Oh iya benar-benar. Makasih Pak sudah diingatkan ya. Nah, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya off-kan untuk coret-coretnya ya. Nanti kalau ada keterlibatan harus coret-coret, saya hidupkan lagi aja. Oke, Bapak Ibu, dicoba latihannya. Em, yang diminta adalah nilai minimum. Terus angka-angka yang diberikannya berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau kali ini adalah 5 sampai 9. Oke. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah 2012. Untuk caranya sama kayak tadi, cuman karena di sini mintanya minimum, maka nanti pengali terbesar ya itu diberikan angka terkecil ya. Jadi kita paksa gitu ya supaya minimum, gitu kan, agar minimum, maka nanti pengali terbesar itu diberikan angkanya adalah angka yang terkecil. Oke, jadi nanti kalau nggak salah berarti C-nya itu adalah 5 ya. Terus mana yang terbesar kedua tuh B-nya ya. Berarti nanti B-nya 6 dan seterusnya. Sorry, C-nya 9 berarti. C-nya C-nya 5 betul. Pengulangan terbesar diberikan angka terkecil. Oke, jadi mungkin nggak perlu saya bahas detail ya. Karena caranya sama, cuma nanti ada logikanya yang sedikit berbeda. Tapi sebelum lanjut, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan dulu eh, untuk dua soal ini? Lanjut. Oke, aman Mas. Oke, terima kasih Pak. Oke, silakan. Kita masuk ke soal OSK-nya. Soal satu dulu, OSK tahun 2008, jenjang SMP. Boleh ya? Kita bahas. Em, jika PQR adalah angka-angka dari suatu bilangan dan 100P tambah 10Q tambah R dikali P tambah Q tambah R sama dengan 2008, maka nilai Q yang mungkin adalah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ya, ini tuh sama halnya seperti kita punya dua bilangan. Sebut saja A kali B. Ya, ini hasilnya adalah 2008. Gitu. Coba kita perhatikan. Ya, kita punya A itu adalah 100P tambah 10Q tambah R. Ya.
Nah, menurut Bapak Ibu, ini bilangannya apa? 3 digit. 3 digit. Oke, atau bilangan ratusan. Kalau yang B, gimana Bapak Ibu? Bilangannya apa? 2 digit. 2 digit. Puluhan berarti. Kalau satuan bisa nggak? Satuan bisa ya? Gitu ya. Contohnya misal 1 tambah 2 tambah 3. Nah, itu kan masih 6 ya. Jadi ada kemungkinan juga satuan. Oke, dari sini analisisnya adalah kita punya perkalian dua buah bilangan yang hasilnya adalah 2008. Yang mana perkaliannya itu adalah ratusan kali puluhan atau ratusan kali satuan. Itu. Dalam hal ini, ya, coba kita analisisnya dari 2008 bagi 2, 1004 bagi 2, 502 bagi 2, 251. Nah, untuk menemukan perkalian dua bilangan yang hasilnya adalah 2008, itu kan kemungkinan pertama adalah ketika 2 dikalikan dengan 1004. Ya, 1004 kali 2 itu hasilnya adalah 2008. Atau ketika 4 kali 502. Gitu ya. Ini saya tulisnya 502 kali 4 karena yang ratusannya kan yang depan ya, yang kiri, yang A-nya. Gitu. Atau bisa juga di sini itu adalah 251 kali 8. Gitu kan. Kalau yang atas jelas tidak memenuhi. Gitu kan. Karena pengennya adalah ratusan kali puluhan atau satuan. Kalau ini udah ribuan, jadi abaikan saja. Nah, pertanyaan adalah untuk yang tengah sama yang bawah, itu mana yang kita pilih supaya bisa jadi bentuk ini? Yang paling bawah. Yang paling bawah. Paling bawah. Kenapa, Bapak Ibu? Karena jumlah digitnya 8. Oh iya, karena 2 tambah 5 tambah 1, 8. Oke. Betul ya? Jadi ini bisa kita ubah kan, berarti jadi 200 tambah 50 tambah 1. Dikali, nah nanti 8-nya sesuaikan aja. Mengikuti yang bilangan sebelumnya, 2 tambah 5 tambah 1. Gitu kan. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 100 kali 2 tambah 10 kali 5 tambah 1. Itu. 2 tambah 5 tambah 1. Ini sama dengan 2008. Oh, dari sini kita udah nemuin. Ini adalah P. Gitu kan. Terus ini adalah Q. Ini adalah R. Gitu. Oh, berarti kita bisa simpulkan bahwasanya nilai Q-nya itu sama dengan 5. Gitu. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 5. Ini Ibu Nafis ya. Dari cerita tadi mungkin ide untuk gumam selanjutnya adakan level. Oke, menarik Bu. Kenapa digit yang dipilih harus 8 jumlahnya? Em, ya, karena bisa disusun ngikutin ini. Ya, 2 tambah 5 tambah 1. Bisa jadi 8. Sedangkan kalau ini 4, kalau kita susun 5 tambah 2 aja udah 7 ya. Gitu kan? Jadi nanti nggak bisa tuh ketemu 100P tambah 10Q tambah R, P tambah Q tambah R. Karena letak posisinya P sama P harus sama, Q sama Q harus sama, R sama R harus sama gitu. Jadi 251 ini bisa dijumlah jadi 8, sedangkan 2502 itu nggak bisa dijumlah jadi 4. Itu makanya dipilih yang bawah. Soal-soal Olimpiade Zoom. Oke, makasih. Sama-sama, Bu. Oke, kita lanjut lagi. Soal berikutnya. Oh, bentar. Yang ini dulu, Bapak Ibu. Saya salah netak. Oh iya.
ini dulu. Harusnya ini nomor 2. Baru sebelumnya nanti nomor 3. Melanjutkan cerita yang tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam GMOM ya, kan Pak Dias foundernya ya. Pak Dias tuh cerita gini, eh dan kalau misalnya mau nyusun soal, ya, setiap kali tampil atau setiap kali jadi pemateri, itu paling tidak harus sediakan satu soal yang sulit. Kenapa? Karena itu adalah untuk memfasilitasi Bapak Ibu yang eh, levelnya udah di atas gitu ya. Maksudnya udah lebih haus terhadap soal-soal yang sangat menantang gitu. Nah, sisanya itu boleh dan silakan em, susun aja, ngurut gitu dari yang mudah sampai yang sulit itu. Nah, di sini saya coba susun itu gitu dan buat Bapak Ibu yang masih ngerasa ini mudah, tenang aja. Nanti ada soal sulitnya gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti semua terfasilitasi. Oke, kita lihat di sini banyaknya jawabnya 1404. Ya walaupun ada yang kok saya ragu ya, ada yang ragu tapi kita coba eh, perlihatkan ya. Keraguan itu masih ragu atau tidak gitu. Oke, jumlah semua bilangan 3 angka A, B, C yang memenuhi. Satu, kelipatan 9. Dua, angka pertama kurang dari angka kedua. Tiga, jumlah angka pertama dan angka ketiganya adalah 12. Oke. Jadi gini Bapak Ibu. Ciri bilangan habis dibagi 9, ya ini kan kelipatan 9 ya. Kalau kelipatan 9 artinya bilangan itu habis dibagi 9. Ya. Berarti cirinya itu adalah jumlah digit-digitnya habis dibagi 9. Sehingga kita bisa menuliskan A tambah B tambah C itu bisa dibagi 9. Ya. Artinya kemungkinannya itu bisa aja 9 ya atau 18 atau 27 ya. Perhatikan di sini paling besar 27 karena digit itu kan paling besar 9. 9 tambah 9 tambah 9 itu 27. Artinya lebih dari ini nggak bisa. Kemudian angka pertama kurang dari angka kedua. Ya, dalam hal ini berarti A-nya ya, kurang dari B. Itu. Jumlah angka pertama dan angka ketiganya adalah 12. Oh, berarti em, A tambah C sama dengan 12. Nah, karena ada ketentuan ini atau syarat A tambah C sama dengan 12, artinya A tambah C nggak mungkin jadi 9. Ya kan? Karena kalau mau 9 berarti B-nya harus min 3. Sedangkan digit itu nggak bisa negatif. Gitu ya, nggak ada ceritanya 200 negatif 32 gitu. Nggak ada ya. Jadi digit nggak boleh negatif. Kalau A tambah C-nya sama dengan 12, artinya 27 juga nggak mungkin. Gitu ya, 27 nggak mungkin. Karena kalau misalnya A tambah C 12, berarti B-nya kalau mau mencapai 27 itu adalah 15. Sedangkan digit itu adalah angka satuan. Gitu kan, bilangan satuan, 0 sampai 9. Itu. Oh, akibatnya, itu ya. Akibatnya eh, diperoleh tuh bahwa saya nilai A tambah B tambah C itu 18. Gitu. Kemudian kita juga udah tahu nih, A tambah C itu kan 12. Ya, berarti dari sini kan B tambah 12 sama dengan 18. Berarti B-nya sama dengan 6. Itu. Udah. Dari sini kita coba uh, tuliskan aja kemungkinannya. A tambah B tambah C itu sama dengan 18. Ya. Kita perhatikan syarat bahwasanya A-nya harus kurang dari B. Gitu kan. Jadi kemungkinannya 3 ya. Dimulai dari 3 ya. 3, 6, 9. Terus 4, 6, 8. 5, 6, 7. Gitu ya. Jadi di sini B-nya kan selalu 6. Itu. Karena A kurang dari B, ya udah mentoknya di sini. Gitu ya. Sehingga maka diperoleh ABC-nya gitu kan.
A100B10C-nya yang memenuhi itu adalah 369, 468, 567 gitu. Nah, jadi kalau yang ditanya jumlahnya dan jumlah ABC yang memenuhi berarti kan 369 tambah 468 tambah 567. Berarti hasilnya itu adalah 1404 ya kalau dihitung nanti. Jadi jawabannya betul 1404. Oke. Tapi permasalahan adalah untuk anak sepertinya tidak bisa dikerjakan itu, Mas. Oh. Di sini berarti ada anak ya yang ikut ya. Saya kira Bapak Ibu guru semua. Pak, maaf ketinggalan. Kenapa tadi 9 dan 27 tidak mungkin? Karena ini ya, Bapak Ibu, saya takut salah lagi. Nggak tahu Bapak, nggak tahu Ibu. Karena A tambah C-nya 12. Ya, sehingga kan kalau mau dapat 9 berarti A plus C-nya aja udah 12. Kalau mau dapat 9 berarti B-nya harus negatif 3 dong. Sedangkan B itu adalah digit. Gitu. Oh ya, oke. Terima kasih, Pak. Oke. Sama-sama Bapak Ibu. Oke, next ke soal berikutnya. Ini ada GMO tahun 2009. Sebenarnya soal aslinya bahasa Inggris Bapak Ibu, tapi ini saya terjemahkan. Jadi kalau misalnya ada soal yang kurang jelas dari terjemahan saya, boleh tanyakan saja maksud soalnya seperti apa ya. Oke, Bu Nurus menjelaskan dengan lengkap ya. X-nya sama 41 karena ditanyanya digit dari 5. Karena ditanya digit jumlah maksudnya. Karena ditanya jumlah digit dari X. Jadi jawabannya 5. Oke, gitu. Oke, kita bahas. Diberikan bilangan 2 digit X tertentu yang memiliki sifat. Jika kita meletakkan angka 2 di depannya dan angka 9 setelahnya, kita mendapatkan bilangan 4 digit. Oke. Em, di sini kita punya X itu adalah 2 digit. Gitu ya. Boleh aja kita tulis X itu sama dengan AB. Ya kan? Ya. Jadi kita misalkan gitu ya. Misalkan X itu sama dengan AB. A10B gitu. Sehingga X ini kalau berdasarkan konsep bilangan berbasis 10 bisa diubah menjadi 10A tambah B. Ya, 10A tambah B. Nah, dari pernyataannya ya, jika kita meletakkan angka 2 di depannya dan angka 9 setelahnya, berarti gini. Kita punya X. Letakkan angka 2 di depannya dan angka 9 setelahnya, setelah X maksudnya. Itu nilainya menjadi bilangan 4 digit yang nilainya sama dengan 59 kali X. Gitu ya. Oke, ini adalah bilangan 4 digit katanya. Berarti kalau kita ubah X itu kan AB, jadinya 2400B9. Gitu kan? Ya, 2400B9. Gitu. Oh, ini adalah 59X. Kalau kita gunakan konsep bilangan berbasis 10-nya, ini nanti 2000 tambah 100A tambah 10B tambah 9. Ini sama dengan 59X. Ya. Berarti sampai sini kita punya 2009 tambah 10 kali 10A tambah B. Ya, 10-nya kita faktorkan. Nah, kalau kita perhatikan, ini sebetulnya bentuk X. Lihat. Ya, kita punya modal tadi di atas. Itu ini. Itu. Sehingga ini adalah X. Ya, maka inilah 2009 tambah 10X. Sama dengan
59X. Berarti kan 2009 sama dengan 49X. Oh, berarti X-nya sama dengan 2009 bagi 49. Berarti X-nya sama dengan 41. Tapi yang ditanya bukan digit X-nya, tapi yang ditanya adalah jumlah digit-digit dari X. Ya, berarti nilainya adalah 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi untuk soal ini, betul jawabannya adalah 5. Silakan, boleh dipahami dulu. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh ditanyakan. Duh, sayang suaranya kecil, padahal udah full. Oh, suara saya kecil ya? Cek, cek. Kalau segini aman Bapak Ibu? Apa masih kecil? Aman, Pak. Aman. Oh, terima kasih Bu Sisil. Kenapa X itu AB? Karena diberitahukan Bapak Ibu. 2 digit X. Jadi X itulah 2 digit. Ya udah, kalau bilangan 2 digit kita misalkan aja sebagai AB. Ya, AB di sini bukan artinya A kali B ya, tapi A puluh B. Mas, kenapa X bisa jadi 10A tambah B? Karena kita punya X itu 2 digit. Tadi ya, konsepnya, trivianya, kalau bilangan berbasis 10, ya, kalau kita punya A, B, C, itu bisa diubah menjadi 100A tambah 10B tambah C. Contoh konkretnya gini, 348 itu bisa diubah jadi 300 tambah 40 tambah 8. Itu. Sehingga kalau A, B, C berarti bisa diubah menjadi 100A tambah 10B tambah C. Ya. Atau ini kalau mau kita ubah dulu, berarti jadi 100 kali 3 gitu kan. 10 kali 4 tambah 8. Nah, hal kecil kayak gini kan yang masih sering terlewat ya. Tapi hal kecil ini powernya cukup besar. Karena bisa menganalisis banyak kalimat matematika. Itu. Gimana Bapak Ibu? Kejawab nggak? Kejawab, Pak. Jawab. Oke. Mas, terima kasih. Sama-sama, Bu. Kita lanjut ke OSK 2024. 13. Oke. Jawabannya 13. Ya. Ya, buat Bu Nurul ya. Karena kalau 59 kali 6 itu hasilnya 3 ribuan. Oke sih Bu, boleh sih Bu. Tapi gimana kalau misalnya pertanyaannya diganti Bu? Bukan jumlah digit-digit dari X. Tapi yang ditanya adalah bilangan X-nya Bu. Gitu, karena kondisinya di sini X-nya itu melengkapi 2X9. Kalau misalnya X-nya 5, nanti bilangannya bukan bilangan ribuan Bu. Itu ya. Itu. Jadi kurang tepat sebetulnya. Kebetulan aja tadi jawabannya sama-sama 5, tapi analisisnya masih kurang tepat. Oke, kita bahas. Di sini Bapak Ibu nyebutin satu-satu ya. Mantap juga. Oke, banyaknya bilangan 2 digit AB dengan A dan B tidak boleh sama dengan 0. Sedemikian sehingga AB tambah BA merupakan kelipatan 66. Oke, jadi Bapak Ibu, ya, kalau ada kata kelipatan, ya, itu kan artinya adalah bilangan tersebut dikalikan dengan suatu bilangan tertentu. Kalau 66, artinya kan 66 dikali satu bilangan tertentu. Anggaplah 66K. Ya, kelipatan 66. Ya, 66K. K-nya berapapun nanti akan menjadi kelipatan 66. Belum jelas. Masih panas. Oke.
Sehingga bentuknya AB tambah BA itu adalah kelipatan 66. Boleh kita tulis 66 kali K. Oh, kalau kita pecah berarti 10A tambah B tambah 10B tambah A. Ini sama dengan 66K. Ya, berdasarkan konsep bilangan berbasis 10 kita bisa ubah seperti itu. 10A tambah A, 11A. B tambah 10B, 11B. Sama dengan 66K. Dari sini, ya, kita bagi saja kedua ruas dengan 11. Berarti A tambah B sama dengan 6K. Nah, biasanya sampai sini tuh siswa bingung. Apa yang harus kita lakukan ini? Gitu kan? Ya. Nah, padahal disinilah main analisisnya. A tambah B sama dengan 66K. Maaf, 6K. Lipatan 6. Itu. Jadi, kemungkinannya, ya, A tambah B-nya itu bisa 6. Ya. Kalau A tambah B-nya sama dengan 6, berarti nanti A B-nya itu bisa 15, 23, salah, 24. 4. 24, terus 3, 3, 5, salah, 4, 2, 5, 1. Gitu. Oh, sampai sini kita dapat 1, 2, 3, 5 bilangan. Ya, ini adalah 5 bilangan. Itu. A tambah B yang mungkinnya lagi, kelipatan 6, itu adalah 12. Ya. Jadi A, B-nya 12 ya. Berarti 3 ya. 3 tambah 9, 4 tambah 8, 5 tambah 7, 6 tambah 6. Ya. Terus dibalik. Berarti 7 tambah 5, 8 tambah 4, dan 9 tambah 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7 bilangan. Gitu. Di sini A tambah B-nya 18. Nah, 18 ini adalah diperoleh ketika A dan B-nya 9 ya. Karena 9 tambah 9, 18. Jadi ini 1. Satu bilangan. Oke. Berarti eh, banyaknya AB yang memenuhi itu adalah 5 tambah 7 tambah 1, yaitu 13 bilangan. Gitu. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 13. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan boleh. Kenapa stop di A tambah B sama dengan 18? Karena A dan B itu adalah digit. Digit itu maksimalnya 9. 9 tambah 9, 18. Kalau misalnya kita tambahin ke 21, berarti nanti A sama B-nya salah satunya ada yang 2 digit. Ya, itu. Padahal yang diminta adalah 2 digit AB. Itu. Kalau lebih dari 18 nanti eh kalau A sama B-nya kita gabung bisa jadi 3 digit gitu. Ya. Dan konsepnya memang digit itu maksimalnya adalah 9. Jadi berhenti di 9 tambah 9, 18. Itu. Ya, dijelasinnya sama Bapak Ibu NZ. NZ. Jadi 2 kurang 9 itu sama dengan 12 ya. Jadi itu udah 2 digit kan? Gitu. Oke, aman Bapak Ibu sampai sini? Bisa kita lanjut? Ya ada ya.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, saya pria. Oke, siap, Pak. Udah 2 kali saya salah. Padahal peluang menebak Bapak atau Ibu itu 50% ya peluangnya ya. Dalam 2 percobaan saya dua-duanya salah. Oke, kita kembali ke jawaban. 468. Oke, 468. Oke, diberikan bilangan asli 3 digit yang bersifat bilangan tersebut sama dengan 13 kali jumlah ketiga digitnya. Jumlah semua bilangan yang memenuhi adalah. Oke, Bapak Ibu. Pertama, ya, yang kita punya itu adalah bilangan 3 digit. Sifatnya, bilangan tersebut sama dengan 13 kali jumlah ketiga digitnya. Oke, pertama coba kita misalkan dulu bilangan 3 digitnya, ya, itu adalah A, B, C. Oke, dari sini Bapak Ibu, karena sudah kita misalkan A, B, C, sehingga persamaan yang bisa kita susunnya seperti apa? Berdasarkan tadi sifatnya, bilangan tersebut sama dengan 13 kali jumlah ketiga digitnya. Gimana Bapak Ibu? 100A tambah 10B tambah C sama dengan 13 dikalikan dalam kurung A plus B plus C. Oke, Bu Yen, terima kasih. Ya, jadi ABC-nya ya, itu adalah 13 kali digit-digitnya. Berarti kan A tambah B tambah C. Ya, berdasarkan konsep bilangan berbasis 10, berarti kan ini seperti yang dibilang Bu Yen tadi, yaitu adalah 100A tambah 10B tambah C. Nah, ini kalau kita kalikan aja ke dalam gitu kan, berarti 13A tambah 13B tambah 13C. Itu. Ya, kalau kita buat jadi sama dengan 0, berarti kan kita punya nanti 100A kurang 13A tambah 10B kurang 13B tambah C kurang 13C sama dengan 0. Ya, berarti di sini 87 tambah kok tambah minus ya harusnya. Dikurang 3B dikurang 12C sama dengan 0. 8 tambah 7 15 kan. Jadi kedua ruas bisa kita bagi 3 ya. Karena ini bisa dibagi 3. 29 ya. 29A kurang B kurang 4C sama dengan 0. Ya. Kalau saya pribadi lebih sukanya buatnya gini. 29A sama dengan B tambah 4C. Itu ya. Nah, disinilah yang akan saya analisis. Tapi sebelum kita analisis, ya, coba kita ingat dulu bahwa A, B, dan C itu kan merupakan digit. Sehingga nanti A, B, C-nya itu bisa kita gunakan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu. Nah, barulah kita analisis ini. Ya. Nah, pertama coba kita perhatikan dulu ya Bapak Ibu. Gitu ya. Perhatikan ketika A-nya lebih besar sama dengan 2. Gitu ya. Coba kita ambil dulu ketika A-nya 2. Ya kan berarti jadinya gini. Nanti 29 kali 2 itu sama dengan B tambah 4C. Berarti nanti 58 ya sama dengan B tambah 4C. Nah, karena B sama C itu adalah digit, artinya kan paling tingginya itu adalah 9. Anggaplah kita ambil semaksimal mungkin C-nya 9, B-nya 9. Berarti kan nanti jadinya 36 tambah 9. 36 tambah 9 itu 45 ya? 45, gitu kan? Oh, nggak nyampe ke 58. Ya.
Jadi ketika A-nya lebih dari 2 ya, A sama dengan 2 aja nggak nyampe, apalagi lebih, gitu kan. Jadi tidak ada nilai B dan C yang memenuhi, gitu kan. Tidak ada nilai B dan C yang memenuhi. Akibatnya, A-nya haruslah 1, gitu ya. Maka A-nya harus 1. Sehingga persamaannya itu bisa kita buat tuh. 29 kali 1 sama dengan B tambah 4C. Oh, berarti nanti 29 sama dengan B tambah 4C. Barulah di sini kita analisis. Gitu kan? Ya. Kalau saya pribadi analisisnya dari C-nya aja. Karena C-nya kan kali 4. Berarti saya ambil C-nya 7. Supaya semakin dekat ke 29. Oh, ternyata 4 kali 7, 28. Berarti harus ditambah dengan 1. Sehingga B-nya sama dengan 1. Itu. Kemudian kita turunin dikit. C-nya 6. 6 kali 4, 24. Supaya jadi 29, maka B-nya 5. Ya. Turun lagi. C-nya 5. Ya kan? C-nya 5. Berarti nanti 4 kali 5, 20. Supaya jadi 29, maka B-nya harus 9. B-nya udah mentok. Ya udah, kita nggak usah turunin lagi C-nya. Ya, sehingga yang kita peroleh itu adalah ketika C-nya 7, B-nya 1, C-nya 6, B-nya 5, C-nya 5, B-nya 9. Gitu kan? Jadi, akibatnya itu diperoleh ABC ya, itu adalah 117 ya, A-nya 1, B-nya 1, C-nya 7, terus 156, 195 gitu. Jadi jumlah semua ABC itu jumlahkan aja 117 tambah 156 tambah 195. Jadi jawabannya 468 gitu. Silakan Bapak Ibu, boleh dipahami dulu. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan juga boleh. Oh, Pak Tancis juga dari Papua, Pak. Papua Negire. Wah, terima kasih, Pak. Sudah hadir di GMM. Ya, kadang saya suka salut ya, Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu yang masih semangat di sela-sela kesibukan, tanggung jawab mengajar, ya. Mungkin juga beberapa kali ada perlakuan yang tidak adil ke guru, mungkin gitu ya. Tapi Bapak Ibu selalu memperkaya bidang keprofesionalannya demi bisa memberikan yang terbaik untuk anak didiknya ya. Maaf, tadi kenapa perhatikan A lebih dari 2 ketinggalan. Iya. Jadi Bapak kan A, B, C itu digit. Ya enggak? Kalau digit kan berarti adalah dari 0 sampai 9. Gitu. Ya. Dari 0 sampai 9. Nah, kalau kita perhatikan ya, pas kita coba, misal A-nya sama dengan 2 deh. Kita coba. Ketika A-nya sama dengan 2. Nah, kan kita punya persamaan tuh 29A sama dengan B tambah 4C. A-nya 2. Berarti jadinya 58. Kita coba aja. 58. Oh, kira-kira B sama C-nya berapa ya supaya hasilnya 58? Ingat, digit itu paling besar 9. Ya udah kita masukin aja. Ketika B sama C-nya paling besar, yaitu 9. Jadi 4 kali 9, 36. 36 tambah 9, itu 45. Oh, ternyata nggak nyampe tuh. Padahal kita udah menggunakan digit maksimum. Nggak nyampe sampai 58 ketika A-nya 2 kan. Oh ya udah, berarti B sama C-nya nggak ada yang memenuhi. Apalagi ketika A-nya lebih dari 2. Semakin tidak memenuhi. Itu.
Oh, udah jam 20.30 ya Bapak Ibu. Oke, ini kita belum masuk ke ini ya. Oh, ini ada Pak Wildan ya. SMKN 1 Manggis. Pak Wildan juga termasuk yang salah satu ini ya. Peserta setia ya. Kalau nggak salah profil WA-nya tuh Beyblade. Bukan. Crash Gear. Crash Gear kalau nggak salah. Oke, Bapak Ibu. Udah 23.9. Saya masih punya banyak soal sebetulnya. Kita belum bahas bilang prima. Tapi kalau dibilang berbasis 10, ada satu soal lagi. Mau dibahas satu soal lagi, atau kita sudah cukupkan saja? Pak Dandi Satu belum. lagi. Satu lagi boleh. Ya Bu, tadi ada yang manggil. Oh ya, Pak Dandi mau bertanya sedikit yang Oh boleh Bu. Boleh, boleh, boleh. soal sebelumnya itu. Ah, ini mungkin pertanyaannya agak sedikit eh, apa ya? Eh, kalau Pak Dandi lah yang melatih anak-anak supaya kita bisa menggiring berpikir anak tuh sampai kepada memperhatikan A-nya besar atau lebih dari dua, apa besar sama dengan dua nih, supaya pemikiran anak tuh sampai ke sana. Kira-kira kalau Pak Dandi gimana caranya gitu? Karena kan apa namanya kita memberikan ke anak, kalau kita kan sudah kita ini kan dulu, tapi memunculkan ide anak itu supaya muncul idenya sampai terpikir sampai ke sini. Kayak mana tuh Pak Dandi? Oke, ini Ibu Makasih Pak. dengan Bu siapa Bu? Maaf. Triani dari Pekanbaru. Oh iya, Bu Suryani ya. Iya. Oke, iya Bu ya. Pengalaman saya juga yang paling susah itu adalah memunculkan idenya ya di anak gitu kan. Nah, sebetulnya eh, ini adalah hal detail. Ketika harus perhatikan A itu harus lebih dari dua gitu kan ya. Itu adalah hal detail. Nah, gimana cara membangun kebiasaan hal detail seperti ini? Ya, jawaban saya Bapak Ibu mungkin kalau ini kelihatan klise, ya memang jawabannya adalah dari pengalaman. Itu. Nah, sekarang pertanyaan adalah gimana cara membangun pengalaman? Nah, itu kan. Gimana cara membangun pengalaman? Oke, dalam 4 bidang atau 4 domain saya sebutnya dari matematika, itu ada aljabar, teori bilangan, geometri, dan kombinatorika. Masing-masing keempat ini punya karakteristik tersendiri. Kombinatorika itu tentang logika, ya. Geometri tentang kreativitas, itu. Terus teori bilangan tentang analisis. Kalau aljabar ini tentang semuanya bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Bisa tentang logika, kreativitas, sama analisis. Kalau aljabar ya. Nah, kalau misalnya teori bilangan, ya tadi tentang analisis. Hal detail seperti ini, itu maksudnya adalah bagian dari analisis, menurut saya. Gitu kan? Jadi, ya, bagaimana yang saya lakukan? Itu adalah memunculkan soal-soal analisis yang kaitannya ya dengan ketelitian, dengan kepekaan terhadap hal detail. Sebagai contoh, em, di sini Bapak Ibu kayak saya munculkan pertama ini adalah konsep dasar, yaitu ketika diberikan materi, konsep ini langsung digunakan. Nah, maka muncullah pemahaman, gitu kan? Pemahaman konsep, tapi sudah mulai masuk analisis, gitu kan? Kemudian saya kembangin lagi. Nah, ini butuh kreativitas lagi, butuh hal mendetail, ya kan? Nggak bisa kita ujuk-ujuk nyari 100 kali 2 tambah 10 kali 5 tambah 1 terus 2 tambah 5 tambah 1, gitu kan? Ya, tapi harus ada kepekaan. Mungkin di pengalaman pertama dia masih nggak bisa, tapi seenggaknya dia jadi tahu. Oh, ada hal yang harus bisa kita perhatikan. Caranya, ya bisa manfaatkan pound factor. Pound factor ini materi dasar, tapi manfaatnya banyak. Ya, beberapa kali saya kalau jawab soal masih pakai pound factor. Gitu. Terus, ya, ke hal detail lagi seperti ini. Ya, ini kan memperhatikan kenapa sih 9 dan 27 itu nggak boleh dipilih. Karena analisisnya tadi. Ya, sebenarnya bisa aja saya menjelaskan, oh berarti Bapak Ibu A tambah B tambah C sama dengan 18. Tapi kenapa 18? Ya sebetulnya ada kemungkinan lain, 9 dan 27. Kenapa dihilangkan kemungkinan lain? Karena ada syarat. Gitu kan? Oh jadi anak bisa ngeh dikit. Oh memang ada yang harus diperhatikan. Kebetulan ini syaratnya tersirat. Salah tersurat.
nampak jelas, eksplisit gitu kan. Nah, gimana kalau syaratnya tidak tersurat gitu, alias tersirat? Ya, seperti ini misal. Ini kelipatan 66. Kita harus apa ya kelipatan 66? Mungkin coba-coba ada 66, ada 132, dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau dibuat analisisnya seperti apa? Seperti ini. Oh, tibalah saatnya mereka siap untuk menganalisis yang lebih dalam. Mungkin gitu jawaban saya. Kejawab nggak, Bu ya? Ah, ya, mudah-mudahan kejawab ya Bapak Ibu ya. Nah, Terima kasih Pak Dandi. saya jadi memang kita yang bisa menyeting soalnya itu secara bertahap itu seperti apa gitu. Oke, em, lanjut ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini soal OSP tahun 2014. Bentar, Bapak Ibu. Oke, banyaknya bilangan asli N yang kurang dari 1000 sehingga Sn per Sn plus 1 merupakan bilangan bulat. Oke. Jadi gini Bapak Ibu. Kalau ada keterangan bilangan asli N, dia kan kurang dari 1000. Artinya, ini adalah bilangan N terbesarnya, itu adalah 3 digit. Kan? Itu adalah 3 digit. Itu. Sehingga sebetulnya Bapak Ibu, em, ya, kita nanti punya N-nya itu, ya, bisa 1 digit, katakanlah A, atau N-nya itu bisa 2 digit, AB, atau N-nya itu sama dengan 3 digit. Berarti A, B, C. Gitu. Ya nggak? Dengan ketentuan, ya kan? Nanti adalah ketika Sn per Sn plus 1 itu harus menjadi bilangan bulat. Gitu ya. Harus menjadi bilangan bulat. Oke, Bapak Ibu. Coba misal kita perhatikan dulu untuk yang apa ya namanya? Digit satuan deh. Gitu ya. Untuk N-nya, ya, kalau misalnya N-nya itu 1 sampai 8, maka kan nanti dia jadinya S8 tambah S9. Atau nanti jadinya 8/9. Ya, jadi selisih antara S dengan SN-nya itu selalu 1. Gitu kan. SN-nya kurang dari SN plus 1. Sehingga dia tidak akan pernah menjadi bilangan bulat. Gitu ya. Begitu juga kalau misalnya N-nya 0. Kalau N-nya 0, dia nanti 0/1. Ya 0. Tapi kan 0 bukan bilangan asli. Karena yang diminta adalah bilangan asli. Gitu kan. Jadi untuk N-nya 1 sampai 8 dan 0 itu nggak mungkin. Jadi N-nya 9. Gitu ya. Terus analisis dari Bu siapa tadi? Bu Nersi juga eh itu ya. Karena N-nya harus lebih kecil dari 1000 gitu kan. Jadi nanti angka belakangnya itu harus 9. Kenapa angka belakangnya harus 9? Karena nanti ketika ditambahkan 1, nah dia ada peluang, ya, ada kemungkinan dia menghasilkan bilangan bulat. Itu. Kayak misalnya ini tambahin 1 aja. Jadinya kan 10. 10 nanti S10 berarti jadinya 8/1. Nah, itu bisa jadi bilangan bulat. Itu ya. Analisis pendahuluannya ke sana. Jadi kalau misalnya N-nya itu selain 9 nanti hasilnya tidak bulat. Itu. Jadi dari situ ya maka digit terakhir itu adalah 9. Gitu ya. Digit terakhir dari N itu adalah 9. Nah, dari sini kita analisis saja untuk N-nya itu digit 1 digit gitu ya. Ya, untuk N itu adalah 1 digit. Berarti kan mau nggak mau N-nya memang harus 9. Ya, sehingga nanti S9
per S9 tambah 1, gitu kan. Ini sama dengan 9. Nah, S dulu deh, S9 per S10. Berarti nanti jadinya 9 plus per 1 tambah 0. Oh, berarti ini sama dengan 9. Nah, ini adalah bilangan bulat. Memenuhi. Gitu ya. Oh, jadi nilai Sn per Sn plus 1-nya itu bilangan bulat. Dari sini kita punya satu bilangan. Itu. Kemudian, untuk N 2 digit, ya, untuk N 2 digit, berarti nanti, ya digit terakhirnya kan harus 9 ya. Berarti kita nanti punya N-nya itu adalah A9, A9, gitu. Sorry, ya A. Oke, berarti nanti dari sini kita punya S A9 per S A9 tambah 1. Ya, oke. Di sini, ya berdasarkan definisi yang diberikan, berarti ini kan A tambah 9. Per, kalau ini kan A9 tambah 1. Berarti nanti si A-nya akan bertambah 1. Ya, jadi nanti gini nih, bilangannya itu menjadi A tambah 1, 0. Ya, kalau kita masih pakaiin S ya. Ini juga kita masih pakaiin S aja berarti. Itu. Jadi, ketika ditambahin 1, maka digit depannya itu kan akan bertambah 1. Ya, maka digit di depannya itu akan bertambah 1. Makanya di sini saya tulis A plus 1. Terus 9-nya kan udah jadi 0. Ya, maka ini jadinya A tambah 9 per A tambah 1 nanti tambah 0. Oh, berarti jadinya A tambah 9 per A tambah 1. Dari sini kita pecah aja A tambah 9-nya jadi A tambah 1 tambah 9 per A tambah 1. Oh, berarti nanti, sorry, ini harusnya 8. Ya, ini harusnya 8. Sehingga bentuknya bisa kita punya A tambah 1 per A tambah 1 tambah 8 per A tambah 1. A tambah 1 bagi A tambah 1 itu kan adalah 1. Ya. Gini, ini sudah bulat. Ya kan? Nah, ini harus bulat. Karena kan pengennya, apa sih namanya? Sn per Sn plus 1-nya. Itu jadinya bilangan bulat nanti. Ya udah, 1 udah bulat. Berarti 8 per A plus 1-nya itu harus bulat. Ya, artinya agar bentuknya menjadi bulat, maka A plus 1-nya ya merupakan faktor dari 8. Ya. Sehingga A plus 1-nya itu sama dengan 1, 2, 4, 8. Gitu kan? Maka sampai sini A-nya kita peroleh 0, 1, 3, 7. Gitu. Ya, 0 kan nggak boleh ya. Oh, harusnya di sini tadi saya kasih batas Bapak Ibu. Jadi di sini A-nya nggak boleh 0. Karena kita bicaranya bilangan 2 digit. Kalau A-nya 0, nanti balik lagi ke 1 digit ya. Gitu kan? Oh, berarti sampai sini kita dapat 3 bilangan. Gitu. Kita dapat 3 bilangan. Oke, lanjut ke sini. N-nya adalah 3 digit. Ya. Ketika N-nya 3 digit, berarti nanti N-nya itu AB9. Gitu kan? Ya, kalau AB9, berarti nanti jadinya S AB9 per nanti S AB9 plus 1. Berarti nanti kan jadinya di sini tetap S AB9
Kalau ini Bapak Ibu, nanti kan dia bertambah 1 si B-nya. Ya, berarti nanti dia jadinya itu adalah gini. A, B plus 1, 0. Ya, bilangannya. Atau kalau kita definisikan, S itu adalah jumlah digit-digitnya, berarti kan di sini A tambah B tambah 9. Ya, terus ini berarti A tambah B tambah 1 tambah 0. Oh, berarti A tambah B tambah 1 saya pecah aja. Plus 8 per A plus B plus 1. Oh, jadinya nanti A plus B plus 1 per A plus B plus 1. Sama dengan 8, tambah 8 per A plus B plus 1. Analisisnya sama. Ini kan udah 1. Udah bulat. Gitu kan. Berarti em, ini harus bulat. Ya kan? Harus bulat. Ya, kalau bulat punya arti bahwasanya ya A plus B plus 1 faktor dari 8. Ya, berarti sampai sini A plus B plus 1 sama dengan tadi ya 1, 2, 4, 8. Itu. Berarti sampai sini A plus B-nya itu sama dengan 0, 1, 3, atau 7. Ya. Nah, berbeda dari yang sebelumnya, kalau tadi mah langsung kita dapat angka. Karena A-nya tinggal masukin aja. Nanti jadinya 19, 39, 79. Bilangan-bilangannya. Gitu kan. Kalau ini A plus B-nya masih kita perlu apa ya? Analisis lagi. Gitu kan. Ketika A plus B-nya sama dengan 1. Ya. Berarti AB-nya berapa Bapak Ibu? Berarti AB-nya itu adalah 1,0. Ya. Kalau A sih nggak boleh 0, karena A kan digit paling depan. Kalau B boleh 0. Selain ini nggak ada lagi. Kemudian ketika A plus B-nya sama dengan 3. Berarti A, B-nya kemungkinannya 1,2, 2,1, 3,0. Ya. Terus terakhir A plus B-nya sama dengan 7. Berarti A, B-nya itu 16, ya kan? 25, terus 34, 43, tinggal dibalik aja, gitu kan? 52, kok 52 sih? Oh ya betul nih, 52, 7 ya. Saya ingatnya 6 tadi. 52 sama 61. Gitu. Oh, berarti di sini kita punya 1 bilangan, 3 bilangan, 6 bilangan. Gitu kan? Ya. Mm-mm. Betul, gitu kan? Berarti totalnya di sini ada 9 bilangan. Itu. Yang Tapi A jangan, plus B-nya 7 bisa 70 ya? 7-0 nggak bisa. oh ya 70 bisa. Oh iya, makasih Bapak Ibu. Ketinggalan saya. Ada 7 bilang. 7 bilangan ya. Berarti bertambah 1 ya. 10. 10 ya. Itu kan. Eh, oh ya 7. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih Pak. 7 ya. Ah, ah. Berarti di sini kita punyanya 11 ya. 11 bilangan. Itu. 1, 3, 11. Berarti 15. Ya, tapi Terus yang N-nya 99 dan 999 ya? iya, betul. Ada juga ketika N-nya 99 dan N-nya sama dengan 999. Karena ketika nanti ditambahin 1 kan, ya jadinya bilang bulat ya. Kalau SN per SN plus 1 nanti jadinya bilang bulat. Jadi totalnya ada 17 bilangan.
Oke. Hihi. Itu Bapak Ibu. Silakan mungkin ini adalah santapan terakhir kita. Eh, Boleh dipahami dulu kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan juga boleh. Oke, mungkin gitu dulu aja Bapak Ibu. Em, Kita cukupkan. Ini ada bilangan Pak, prima. maaf tadi mau tanya, Oh boleh Bu. kenapa tadi digit akhirnya harus 9? Oh gini Bu. Karena kalau misalnya digit akhirnya bukan 9, nanti dia selisihnya selalu 1 Bu. Jadi nanti si SN-nya kan kurang dari SN plus 1. Ketika dibagi, nanti selisihnya selalu 1. Bukan selalu 1 sih. Tidak akan menghasilkan bulat. Gitu. Tapi kalau misalnya digit akhirnya 9, dia akan menjadi kalau nggak 10, 100, atau nggak 1000. Sehingga nanti bentuk S10-nya itu kan jadinya 1. Nah, atau S100-nya juga jadinya 1. Atau S1000-nya jadinya 1. Jadi kan kalau SN-nya berapapun ketika kita bagi 1, dapat dipastikan dia jadi bilangan bulat. Oh ya baik, makasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Pak, saya Pak, Oh boleh Bu Ulfa? yang tadi kan sudah ketemu 11 itu, terus tiba-tiba jadi 17 bagaimana ya Pak? Karena kita nggak boleh melupakan N-nya sama dengan 99 dan N-nya sama dengan 999. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini tuh harusnya saya jelasnya di awal ya. Jadi supaya dapat SN per SN plus satunya itu bulat, itu adalah ketika N-nya adalah 9, 99, dan 999. Simpan dulu. Nah, baru kita analisis, ada nggak sih N selain itu? Nah, kita cari, oh ketika N-nya 2 digit. Kalau N-nya 1 digit kan tadi sudah 9 doang. Untuk, oh N-nya 2 digit, dapat 3 bilangan. Oh, N-nya 3 digit, dapat 11 bilangan. Gitu. Jadinya nanti ditambahin sama 99 sama 99. Jadinya 17 bilangan. Gitu, Bu. Pak, makasih. Oke, sama-sama.